Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi teknis. Contoh soal nomor 1. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. E. Nilai minimum butir soal salah adalah -1. Pembahasan. Tes formatif bertujuan untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita nilai 1, dan yang belum benar kita nilai 0. Sehingga nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Contoh soal nomor 2. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi dasar. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Pembahasan. Silabus dikembangkan dari KI dan KD, sedangkan RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Silabus dikembangkan oleh Kemendikbud, sedangkan RPP disusun oleh masing-masing guru. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Contoh soal nomor 3. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecah masalah. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Proyek. Contoh soal nomor 4. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini, dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasan. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti, penilaiannya mencakup semua aspek kompetisi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menyeluruh. Contoh soal nomor 5. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah A. Condition, B. Behavior and degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E.
degree. Pembahasan. Tujuan pembelajaran RPP antara lain. Audien, ada, yaitu siswa. Behavior, ada, melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Condition, ada, disediakan 2 magnet dan paku. Degree dipertanyakan, yang merupakan dengan tepat, benar, teliti. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, degree. Contoh soal nomor 6. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Pembahasan. Berikut adalah penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Contoh soal nomor 7. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini, dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Pembahasan. Tujuan penilaian adalah teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktek, sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, sahih. Contoh soal nomor 8. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representatif feedback. B. Kumulatif feedback. C. Kuantitatif feedback. D. Internal feedback. E. External feedback. Pembahasan. Kumulatif feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu agar dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya, di mana sangat cocok untuk siswa yang homogen. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, kumulatif feedback. Contoh soal nomor 9. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. B. Standar kelulusan. C. Ambang batas minimum lulus. D. Nilai ketuntasan minimal. E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pembahasan. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Contoh soal nomor 10. Pendidikan pasraman merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional, tepatnya sebagai bentuk dari A. Pendidikan anak usia dini. B.
pendidikan muatan lokal. C. Pendidikan informasi. D. Pendidikan kedinasan. E. Pendidikan keagamaan. Pembahasan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 Ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Pendidikan keagamaan. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.